Monzaya ini berangkatnya dari kita dulu jualan tas murah atau tas KW ya. Jadi dulu sempat jualan di Gading Fajar di emperan itu sekitar tahun 2015. Nah, terus berangkat dari situ karena kita hanya jualan di hari Minggu, akhirnya memutuskan untuk nyari kontrakan untuk bisa jualan tiap hari. IM Radio, menyejukkan hati, membumikan cinta. 2020, tepatnya di 1 September 2020. Kebetulan saat itu memang sedang masanya pandemi ya. Jadi di pandemi kami melaunchingkan Monzaya. Sebenarnya Monzaya sendiri sudah terdaftar di Haki ya di 2018, tapi memang belum pernah kita melaunchingkan satu produk apapun. Jadi baru launching itu di 1 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IM Radio dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita biasanya ya kalau tiap podcast di studionya IM Radio ya. Dan hari ini spesial sekali karena kita podcast bersama dengan kedua owner Monzaya, tentunya di Burger Budi yang ada di Sidoarjo. Dan ini adalah kedua owner Monzaya, ada Mas Muntasyar. Oke, Muntasyar, dan juga Mbak Yuzi. Oke, cantik sekali dan luar biasa ganteng juga. Gimana nih? Kita ngomongin soal Monzaya yang barusan ya. Kalau kita ngomongin soal bisnis, kalau masih 1 tahun itu saya rasa masih baru ya begitu. Nah, tapi kok konsumennya itu udah luar biasa banyak banget ya. Gimana lika-likunya pertama kali membuka Monzaya ini ya. Okay. Monzaya ini sebetulnya berangkatnya dari tas murah sebetulnya. Kita tas jualan tas murah di 2015. Setelah itu kita produksi di 2018 dan kita mendaftarkan merek Monzaya itu di 2018 sekalian produksi, tapi tidak pernah sekalipun kita membuat tas ini untuk kita launchingkan karena waktu itu memang saya tidak pede atau tidak punya kemampuan untuk membuat tas yang berkualitas. Akhirnya di 2015 sampai 2018 kita masih jualan tas KW. Ya pertama di Jalan Mojopahit waktu itu ngontrak. Jadi waktu itu ngontrak 2 tahun di sana, terus kita pindah juga. Setelah kontraknya habis kita pindah di Spandee selama 2 tahun juga. Nah, setelah itu selama di Spandee ini kita juga ada produksi selama 2018, 2019 akhirnya kita tutup mulai di 2000 berapa itu Bun? 2000 Monzaya. 2020 akhir tepatnya di September. Udah mulai membuka nama. Oh ya, kita kalau ngomongin soal brand ya, kenapa kok dinamakan Monzaya begitu, atau kesingkatan atau bagaimana nih kan para sahabat IM Radio kan kepo kan ya, kenapa kok dinamakan dengan Monzaya, ada apakah gerangan begitu? Izin saya menjawab ya. Boleh Mbak, silakan. Jadi sebenarnya Monzaya itu sendiri awalnya ya dari singkatan dari anggota keluarga, jadi nama bapak, nama saya sama nama anak-anak sebenarnya seperti itu. Jadi dari situ singkatan jadinya Monzaya. Tapi di lain sisi ada filosofinya sebenarnya. Dari dua kata ya, moon itu sendiri bulan. Jadi kita memang lahir Monzaya ini sendiri launchingnya di masa pandemi. Jadi ketika di situ ya banyak mindset yang pandemi itu susah banget ya orang berusaha, terutama pengusaha-pengusaha saat itu yang mindsetnya, waduh ini susah ini, gimana ya kita pandemi ya, harus seperti apa ya, berjuangnya seperti apa ya. Jadi dikala banyak pengusaha merasa pesimis, kita malah optimis untuk bisa melaunchingkan Monzaya ini. Berharapnya Monzaya ini yang lahirnya di pandemi itu bisa memberikan yang pertama
secercah cahaya. Jadi harapan ada di situ, terus kita memberikan peluang juga di situ karena memang Munzaya sendiri ini kan marketnya dari usia 20 sampai 50 tahun. Nah, diharapannya ketika banyak orang di masa sulit pandemi itu banyak yang dirumahkan ya. Dari situ kita muncul, kita mengenalkan produknya Munzaya, berharapnya bisa diterima oleh pasar dan bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat. Nah, Zaya sendiri itu plesetan dari Jaya, kata Jaya. Jadi, berharapnya ke depannya Munzaya sendiri bisa berjaya di Indonesia seperti itu. Luar biasa. Berarti sekarang ini ya, kita lihat dari harga ya. Dari harga, berarti ini dari kalangan, kalau kita ngomong dari middle up atau bagaimana nih? Semuanya bisa masuk? Harganya dari berapa nih? Kalau misalnya ada customer tanya nih ya, oke, aku mau beli Munzaya nih, harganya berapa? Takutnya kan ya, dari segi fisik ya, dari segi fisik ini kelihatan tasnya tuh mehong, Mbak. Dari segi fisik loh ya, betul. Belum tahu-tahu nanti sahabat IM Radio, aduh mahal banget gak jadi beli. Padahal berapa nih, kan perlu dikasih tahu tuh. Kami pikir looknya Munzaya memang kelihatan mewah ya. Iya bener banget, memang elegan banget juga kan. Looknya kelihatannya itu dari luar gitu ya. Sekilas memang kelihatan seperti kulit asli ya. Seperti kulit asli. Banyak orang yang mengira, waduh ini kok kayak kulit ya, mahal ya, pasti di atas 500.000, 600.000 gitu kan. Alhamdulillahnya kita memang rate-nya selain memang usianya 20 sampai 50 tahun cukup affordable banget ya, ramah di kantong gitu. Jadi kisarannya masih sekitar 100 sampai up 200.000 itu maksimal. Jadi tidak bisa tidak lebih dari itu. Selain itu bisa diambil juga harga lebih murahnya karena kita kan pakai sistemnya kemitraan tuh. Jadi ada yang memang usaha itu langsung ke end user. Nah, kebetulan kami pakai sistemnya kemitraan. Di sini kita open distributor, agen sama reseller. Seperti itu. Ada diskon berjenjang dari 10% sampai 30% gitu, Mbak. Sekarang kita mau bedah ya. Bedah salah satu produk unggulan. Ini 2 produk unggulan dari Munzaya yang pertama kali launching ya ini. Ini namanya Wiwit, ini namanya Tresna. Kita bedah dulu dari produk unggulan Munzaya. Ada 2 produk unggulan. Yang pertama kali adalah, gimana ini? Aku mau menjelaskannya bingung. Ini Tresna. Mbaknya nanti silakan jelaskan. Ini Wiwit, ya. Tresna. Ini Tresna, ini Wiwit. Sebetulnya untuk produk pertama yang kita launching ini. Nah, Wiwit itu pertama, pengait. Wiwit itu kan. Jawanya. Oh, satu lagi nih. Jadi ada kalau misalnya apa sih perbedaan gitu ya? Nama-nama produknya Munzaya sendiri kita ambil dari bahasa Jawa Sanskerta. Jadi ada Wiwit, ada Tresna, ada Arjuna, ada Sri Kandi. Jadi mereka nama-namanya nama-nama Jawa. Wah, seperti itu. Luar biasa. Itu yang harus dilihat, harus ada perbedaan. Produk Munzaya ini luar biasa sekali. Ternyata mengunggulkan produk-produk Jawa ya. Nama-nama produknya Jawa. Nama-nama Jawa. Biar kita tuh kan orang Jawa ya. Ya, jangan meninggalkan dong ya. Betul. Ya kan? Tradisinya begitu. Ya meskipun kan kulit kan ya. Gimana? Mau dijelaskan dari Masnya dulu atau yang pertama kali nih? Yang pertama kali yang ini apa yang ini? Ini aja dulu. Wiwit dulu. Oke, yang dari Wiwit. Oke, ini dia ada Wiwit, ada Tresna. Jadi Wiwit apa? Tresno, cinta. Oh. Aku Tresno kalau Tresno sampean begitu. Marah kowe. Jadi Wiwit ini bukan filosofi, artinya itu mengawiti. Oh, ngawiti begitu. Ngawiti. Produk pertama yang saya jual ya ini. Ada 3 varian warna, yaitu dark brown sama camel. Yang saya bawa ini namanya brown, warna brown. Terdiri dari 3 kantong, 1 kantong utama, 1 kantong belakang sama 1 kantong. Bisa dibuka, Mas, biar bisa. Sahabat IM Radio langsung melihat. Jadi ketika mendeskripsikan, dilihat langsung. Ada banyak banget di dapur sini yang beli. Betul, amin. Ini ada tali panjangnya. Jadi ada 2 kantong di dalam, terus ini ada kantong utama sama ada kantong di belakang. Bisa saya lihat ya. Ini ya Mas ya, simple banget. Iya. Kalau saya lihat ya, simple banget tapi elegan. Keren.
ini kenapa kok rata-rata warna yang dibawa coklat begitu? Vintage. Apakah suka warna-warna vintage atau bagaimana nih? Sebetulnya ini ya kita pilihannya itu di warna vintage itu karena memang agar ada pembeda dengan produk-produk yang lain dengan warna-warna yang warna yang soft itu. Jadi karena memang marketnya kami usianya 20 sampai 50 tahun kan, dimana di situ sudah banyak mak-mak muda, ibu-ibu muda. Nah, kita milihnya vintage ini agar bisa masuk nih di usia tersebut. Selain itu memang butuhnya kami harus ada pembeda. Jadi pembeda apa sih? Kenapa sih harus milih Munzaya? Jadi Munzaya sendiri ini identik dengan vintage-nya, warna-warna vintage. Selain itu, kalau misalnya kita mau lihat lebih detail lagi di produknya, jadi di setiap untuk aksesoris, nah di sini ya, di sini ada signature Munzaya. Nah, akan ditemukan lagi di bagian belakang. Di sini juga ada loh, Mbak. Betul. Banyak sekali ternyata ruangnya ya. Iya, banyak jadi sekali. Biar ada loh produk lokal, tapi insya Allah nantinya yang terjangkau bisa mendunia. Amin. Amin. Pasti mendunia dong. Iya. Luar biasa sekali ya. Untuk sahabat-sahabat IM Radio ya, yang kepo sama berbagai produk dari Munzaya, langsung aja. Gimana nih Instagramnya, monggo langsung disebutkan. Boleh, nanti bisa dikepoin Instagram kami di munzaya.id. Jadi nanti di situ di bio-nya terutama bisa diklik aja bagaimana caranya untuk mendaftar jadi mitranya kami. Ada kebetulan bulan depan kami open distributor. Jadi distributor kami close di 100 distributor di seluruh Indonesia. Kuotanya saat ini tinggal 20 kota lagi. Jadi boleh segera nanti merapat ke Instagram kami untuk tanya-tanya lebih lanjut. Oke, biar nggak keseretan ya Mbak ya. Iya. Hanya minum ya. Ayo. Apalagi produknya dari Mudi. Wah, Mudi. Ini berbagai minuman udah seger banget ini ya. Apa nih yang nggak ada tulisannya ini? Strawberry kayaknya Oke, itu. kayaknya nanti aku perlu kepo sama ownernya Mudi ya. Ini rasa-rasanya apa kok nggak ada tulisannya ini ya Mas ya? Bagaimana ini? Oke, ini biar aku simpulkan ya. Ini rasa strawberry. Bener nggak Mas? Oke. Monggo Mas, suka yang mana? Kopi. 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 Ini ada berbagai varian. Mbaknya monggo, yang mana? Aku kopi juga. Oke, kita mau minum dulu Mbak, biar nggak keseretan ya ngomong terus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, oke. Ini adalah berbagai varian yang ada di Mudi ya. Jadi Mudi ini adalah salah satu restoran atau apa ya, khusus burger dan juga minuman ya. Burger dan minuman yang ada di Sidoarjo. Kopinya tentu pasti pecinta kopi. Gimana rasanya? Maknyus. Ya, sekarang Seger, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasa banget ya stroberinya, terus kerasa ada apa ya? Sirup. Sprite. Iya, itu kan nggak boleh ngomong brand ya. Oh iya. Maaf. Jadi kalau kita tadi ya dalam nuansa pas panas, minum Mudi ini, minum Cocok salah satu banget ya. cocok banget kayaknya ya. Iya. Seger banget, serius. Oke, langsung kita lanjut ke tasnya, Mbak. Kita taruh di Iya. taruh sini nggak apa-apa. Jadi Itu langsung ke- boleh ya langsung lanjut ke produk kedua. Sebenarnya nih Mbak, ini memang launchingnya pertama, tapi sebelum dari dua produk ini kita sudah pernah produksi dulu. Jadi bisa dibilang Munzaya itu kan kalau misalnya orang bilang ya, Bun, modal bikin usaha atau bikin sebuah bisnis itu gimana sih? Banyak yang nggak percaya sebenarnya. Dari Munzaya itu sendiri kita benar-benar modalnya minim banget. Nah, itu Berapa ya, nih, harus Mbak? nih, Berapa? Kepo Harus ya, tahu. kepo Iya, ya. harus kepo nih. Sebenarnya jadi tas cantik gitu. Jadi sebelum ada Wiwit ada Tesna itu kita sempat produksi sekitar 600 pieces ya. 600 pieces. Kalau misalkan kita kasih kode produksi, itu sebetulnya kode produksi 01 tapi gagal kita produksi gagal kita launchingkan karena memang produk 01 ini tidak layak, tidak sesuai dengan standar kita dan tidak layak untuk kita launching. Akhirnya 02-nya justru yang 02 sampai 03 yang kita launchingkan. Terus nasib yang 01-nya gimana? Iya, gimana?
tidak kita jual. Oke, Tidak kita tapi jual. gini Mbak, kalau sebagai usaha ya, kalau kita bilang usaha kan nggak mungkin langsung berhasil. Betul. Semuanya pasti ada lika-likunya, Nah. apalagi Nah. untuk membangun produk yang sebesar ini dengan karyawan masih 1 tahun karyawannya sudah membludak ya, puluhan karyawan, habis ini Alhamdulillah. ratusan karyawan kayaknya. Amin. Amin. Dan kita mempekerjakan orang berarti kita akan memberikan rezeki juga. Betul. Ya Iya. kan? Ya, Betul. rezeki dari Allah melalui kita begitu Iya. kan ya. Nah, kita mau ngomongin soal lika-liku. Apa sih yang menjadi lika-liku untuk membangun brand Munzaya ini? Begitu, Mbak. Monggo. Jadi kalau misalnya pengen cerita atau flashback ya, sebenarnya benar kata Bapak tadi, sebelum kita ada Munzaya itu ada usaha sebelumnya yang mengawali. Tapi memang karena namanya usaha itu ada jatuh bangunnya, hidupan juga ada lika-likunya, yaitu kalau misalnya kita mau hidup ya otomatis ya mau legowo ya dengan keadaan itu, di mana sebelumnya di 2019 kita pernah gulung tikar, Mbak. Gulung tikar karena mungkin saat itu bagi banyak orang atau sebagian orang mungkin tidak mempercayai adanya bahayanya riba ya. Nah, jadi jauh sebelum itu kita memang pemain riba nih. Kita pemain riba di situ jiwa-jiwa muda ya. Iya, Ketika memang betul. orang lain gitu, bukan orang lain sih, diri kita tuh sebenarnya dapat modal dari mana sih kalau misalnya nggak dari bank gitu ya. Iya, ketika itu. Kita secara ini nek basa Jawane ku wis arek enom ora reken orang tua wis jangan POC modal seadanya, kita nggak nurut ya. Jadi kita nggak nurut, kita ambil yang namanya itu pinjaman dari bank. Nah, dari situlah mulai bermunculan adegan-adegan berbahaya di kehidupan. Wah, lebay banget ya. Terlalu hiperbola. Iya. Tapi kalau nggak gitu nggak jadi motivasi loh, Mbak. Betul, Iya. nggak sih? Iya, Nggak sih? betul. Dari ngerasanya sih sejak punya pinjaman seperti itu banyak banget ujian yang namanya mulai anak sakit-sakitan, terus karyawan juga keluar masuk, sampai yang dulu itu kita pernah punya pengrajin itu sekitar 25, itu kayaknya diambil secara bertahap sama Allah. Jadi satu keluar semua Keluar sampai semua. tinggal 1 orang yang bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi di mana di tahun 2018 itu kita sudah benar-benar taubat. Wes ya sudah benar-benar kita selesaikan ini urusan. Jadi saat itu yang kita masih kurang 2 tahun cicilan yang hutang sekitar 10-11 juta ya per bulan ya. Iya. Itu kita ada uang yang tersisa kita ambil di situ demi untuk melunasi yang 2 tahun itulah kita kemudian memulai usaha sejak awal lagi. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ada nggak sih bikin bisnis tanpa modal, sebenarnya ada, tinggal kita mau usaha apa enggak. Buktinya apa? Nah, ini dari Wiwit sama Tresna. Yeah. Wiwit sama Tresna ini sebenarnya kita produk pertamanya dari sampling aja. Oke. Dari sampel produk yang mana 1 bulan kita terus promosi, kita memaksimalkan status WA, sosial media yang saat ini ada Instagram. Oke, Mbak, kayaknya seru banget. Tapi ada yang mau lewat nih. Nanti kita akan jeda dulu ya setelah pariwara berikut ini dan tetaplah bersama kami. IM Radio, menyejukkan hati, membumikan cinta. Karena tadi suasananya kan di Burger Mood itu kan banyak banget spot untuk foto-foto yang keren-keren gitu kan ya. Nah, tadi kita sudah melihatkan suasana di outdoornya. Sekarang kita berada di indoor Budi Sidoarjo begitu. Mbak, tadi kita sempat terputus ya bicara soal lika-liku begitu. Nanti langsung ke Masnya boleh? Boleh? Oh, boleh. Monggo. Lika-likunya tadi yang sempat terputus begitu. Tadi mulai banyak menceritakan tentang ujian ya. Mulai dari riba dan lain sebagainya. Itu kita sebetulnya ada tambahan ujian. Tambahan ujian ini ketika kita gulung tikar di 2019 itu kita memutuskan untuk tidak jualan tas lagi malahan waktu itu. Sempat vakum hampir 1 tahun, tapi nggak genap 1 tahun, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun kita rumahkan semua karyawan. Kebetulan saya ada usaha utama memang, tapi cita-cita besar saya waktu itu punya produk tas yang berkualitas tetap ada, gagasan besarnya masih ada.
Nah, ketika itu di awal 2020 kalau nggak salah, itu saya memulai lagi untuk bikin atau menjual tas KW dengan beberapa produsen yang pernah saya kenal. Akhirnya mulailah berjalan lambat laun, mulai bisa diterima pasar lagi dengan pelanggan-pelanggan kita yang lama. Nah, hampir sekitar 6 bulan pertama itu alhamdulillah adalah keuntungan ya, keuntungan. Omsetnya. Iya, omsetnya, keuntungan waktu itu masih sekitar ada penjualan 1.000 sampai 2.000. Wow. Dalam berapa bulan? Dalam 6 bulan. 6 bulan. Nah, Sudah lumayan banyak. iya, ya, waktu kalau itu ngomongin masih 6 bulan loh ya. Iya, Karena itu memang grosiran sih Mbak. Kita tas KW juga. Oke. Tas KW. Nah, saat itu cita-cita besar kami untuk meluncurkan Monzaya masih ada ini. Masih ada. Karena memang saya sudah mendaftarkan hak patennya Monzaya ini sejak 2018. Saat itu karena saya menganggap bahwa sudah punya cukuplah modal waktu itu untuk bikin sebuah produk yang berkualitas. Akhirnya tepatnya di 2020, September 2020 itu mulai memikirkan mengenai produk apa yang harus kita launchingkan terlebih dahulu. Nah, tadi sempat diceritakan sama Bunda, itu ada produk 001 yang memang gagal. Nah, itu kita menelan kerugian hampir waktu itu kerjaan saya selama 6 bulan itu habis di produk gagal itu. Nah, saat itu saya memberanikan diri untuk artinya saya tidak patah semangat. Saya tetap berusaha bagaimana caranya ada produk bagus yang berkualitas yang tetap kita bisa hadirkan di Monzaya. Ketika itu saya mengenal beberapa orang lama yang memang biasa atau tas begitu ya? Bukan dagang, pengrajin malah. Pengrajin, penjahit tas waktu itu. Saya komunikasikan dan akhirnya yang menurut saya pantas ini sebetulnya ini pantas dijual ya Wiwit ini waktu itu produk yang ini. Oke, ternyata emang untuk membangun bisnis itu kan banyak sekali lika-likunya ya. Iya. Salah satunya ketika ada salah satu produk yang gagal dan harus mendapat kerugian yang banyak sekali begitu kan ya. Betul. Tapi kan bukan memberikan patah semangat, Iya, tambah patah lebih semangat. semangat lagi begitu kan ya. Lebih semangat lagi untuk Lebih semangat lagi harus gitu kan iya. ya. Gimana nih? Semangatnya menggebu-gebu lagi? Apakah gara-gara istri tercinta atau bagaimana? Pasti ada peran istri dong ya di balik suami yang hebat, pasti ada istri yang mendampingi. Itu kan ya? Iya. Tentunya. Sebetulnya kalau untuk jualan tas secara online baik menggunakan marketplace, sosial media dan WA itu justru dimulai dari istri. Istri saya ini jualan online itu sejak 2000 lama lah. 2012. Nulisnya gimana 2000 lama gitu? Sejak 2012. Online itu cukup lama ya. 2012. Basicnya memang dari sini. Tapi memang support sistemnya itu yang butuhnya itu luar biasa ya, karena memang walaupun sebenarnya founder pencetus jadi Monzaya sendiri tuh bapak sih, jadi idenya bapak, terus kemudian ada ide seperti ini nih Nda gitu, kayaknya boleh nih kita coba gitu. Jadi benar-benar awal itu kita nggak punya persiapan ya, kita nggak punya persiapan, terus kita nggak punya gambaran ini harus dijual bagaimana ya brandnya Monzaya itu ya. Jadi kita benar-benar learning by doing aja, kita berproses. Jadi sambil menata sistemnya pun sampai sekarang kita masih proses jalan penataan sistem. Jadi kita itu modalnya benar-benar modal bismillah gitu. Modal bismillah. Benar-benar modal bismillah. Bismillah dan tekad. Dan tekad. Ibarat kalau kata Surabaya bonek ya, bondo nekat. Bondo nekat. Kalau nggak bonek ya, kalau kita ngomongin nggak bonek,
kala misalnya rugi gitu, pasti langsung aduh takut gagal lagi, takut berapa juta lagi ruginya gitu kan. Tapi harus bener-bener nekat dan kuat tekadnya, insya Allah, apalagi ada dukungan dari keluarga. Iya betul. Karena memang justru dari yang tersisa itulah kita benar-benar hati-hati, benar-benar jeli, benar-benar menjadikan apa yang menjadikan kesalahan masa lalu itu jadi pelajaran berharga. Makanya ketika motivasi. Jadi ketika produk ini akan launching, itu benar-benar saya pastikan produk ini betul-betul bagus, baik, dan baik jahitannya, semirannya, presisinya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu saya berani, bukan hanya ketika itu ya, hingga saat ini saya berani memberikan garansi pemakaian selama 1 bulan. Wow. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Luar biasa. Jadi ketika ada orang beli, itu dipakai selama 1 bulan. Kalau ada apa-apa boleh, dan kita boleh tukar baru atau bagaimana nih? Tukar barang. Tukar barang baru. Bukan garansi diperbaiki atau bagaimana? Tukar barang baru. Tukar barang baru. Jadi Mbak, kita memang ada value ya di sini tuh Oke. ya. Benefitnya apa sih untuk Beli beli produknya. produknya Munzaya ya. Jadi memang selain memang ada diskon up to 30%, itu kita juga ada memberikan garansi 1 bulan pemakaian. Jadi ketika memang nih ada aksesorisnya yang patah, resletingnya yang jebol, atau apanya yang jahitan terurai, bisa dikembalikan aja ke pusat. Ongkos kirim bolak-balik kita yang tanggung, dan akan kita kasih produk yang baru seperti itu. Subhanallah, itu nggak rugi ya Mbak ya? Itu Kalau ikhlas, insya Allah dibalas. Oh begitu ya? Iya. Luar biasa, itulah salah satu kunci bisnis juga yang harus dikasih tahu kepada para sahabat adalah ikhlas memberi, begitu. Betul. Karena apa? Ketika ikhlas memberi pasti dapatnya tuh lebih banyak lagi, begitu ya? Iya. Termasuk ketika ada yang misalnya tasnya rusak dikembalikan, kan otomatis ya. Kalau misalnya di Surabaya atau di Sidoarjo aja, kalau misalnya pelanggannya dari luar kota, tentunya ongkos kirim juga nggak murah, begitu kan? Luar kota, luar Jawa. Lah, Itu kadang-kadang berapa ongkos puluh ribu begitu. ongkosnya sama harga tasnya sama. sama. Mbaknya yang nanggung, masnya yang nanggung. Iya. Subhanallah, semoga rezekinya lancar dan banyak ya. Amin. Karena memang kembali kita butuhnya kepuasan pelanggan ya. Iya. Jadi harapannya kita beli dengan kondisi produknya yang bagus, yang layak, yang paling enggak di hati juga nyaman. Jadi ketika memang pelanggan, wah bagus nih, nyaman nih, insya Allah nanti akan ada kedepannya juga pasti akan the power of mood ya. Jadi contoh nih, oh versi ini bagus, berharapnya getok tular, promosi berjalan gitu loh. Jadi biarkan kualitas yang berbicara seperti itu. Iya. Semoga kedepannya nih ya, bener-bener produknya dikenal sama banyak masyarakat, nggak hanya di Surabaya atau mungkin di berbagai kota yang pernah order ya, yang ada di Surabaya, di seluruh Indonesia. Amin. Amin loh ya. Amin. Kalau doa pas waktunya hujan tuh biasanya ijabah loh Mbak. Amin. Amin, diaminin aja kan ya. Oke, tadi kita sudah bahas 2 jenis tas ya dari produknya Munzaya, dan satu lagi ada tas uniknya ini, besar nih. Oke, ini namanya apa nih? Pertiwi. Wow. Ini gimana historinya kok namanya Pertiwi begitu? Amit. Jadi ini kalau Pertiwi ini lupa ya keberapa ya launchingnya ya. Ini udah hampir ke 20. Agak besar ya? Ya, Agak besar. Kebetulan memang saat ini sedang repeat ordernya Mitra itu banyak banget Mbak. Jadi nanti bisa dicek sendiri ya di marketplace untuk produk-produknya Munzaya yang besar itu apa sih. Salah satunya memang di Pertiwi ini. Jadi habis Wiwit ada Tresna ini bermakna cinta. Nah Pertiwi ini sendiri agar melambangkan bumi kita ya, Pertiwi ya, jadi seperti itu. Sini kalau lihat dari bodinya itu abohai. Bodinya abohai. Nah ini di ruangnya pun di bagian dalam Ada 3 ruang. Nah ada 3 ruang. Jadi kalau misalnya emak-emak gitu ya butuh masukin papers, dompet, HP, insya Allah muat. Nah yang nggak semua brand sih ada. Nah ini furingnya itu lengkap dengan signature Munzaya. Jadi ketika memang
ya kita nggak bisa tutup mata ya Mbak. Kalau misalnya sebuah produk atau brand itu sudah laris, itu kita tidak menutup mata orang-orang itu langsung Repeat order. bukan. Bukan. Jadi kita itu Ditiru produknya. jadi Mulai banyak ada kompetitor yang main-main dengan cara-cara yang nyun sewu ya, curang, itu pasti sudah mulai Bermunculan. model ini. Jadi kalau misalnya lihat di marketplace gitu ya, banyak dengan model yang serupa, itu sebenarnya bukan punyanya Munzaya. Mereka pakai brand-brandnya masing-masing. Nah, untuk membedakannya apa sih? Nah, ini salah satunya memang di Munzaya itu sendiri. Di bagian dalam itu ada foringnya Munzaya, terus juga ada kartu keaslian. Kartu keaslian Garansi. Munzaya, kartu garansi. Kalau betul. itu kan biasanya di tas-tas brand besar ya, tapi Nah, Munzaya ini berani ada. mengeluarkan Betul. Nah, ini ada kartunya. Jadi nggak usah khawatir ini. Emangnya pembedanya apa sih Munzaya dengan yang lain? Nah, itu ada kartu garansinya, ada kartu keasliannya, terus di aksesorisnya juga Di aksesorisnya Munzaya, bersineter yang Munzaya Munzaya gini nih, sih. Mbak. Seperti dan ini. otomatis pasti pelanggan sangat puas sekali kalau misalnya produknya Munzaya ini sudah bagus sekali dan memberikan garansi yang luar biasa. Saya bilang luar biasa loh ya, karena Iya. seongkir-ongkirnya juga ditanggung. Iya, seongkir-ongkirnya. Apa sih yang kurang dari Munzaya? Ayo langsung diorder. Karena ini tadi aku juga lihat loh Mbak, ada tas ransel. Iya, betul. Oke, tas ransel. Klik 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 klik, tas ransel, come on. lari tas ranselnya. Oke. Kita akan kulik tas ranselnya Munzaya yang produk-produk yang ada di Munzaya. Jadi tak hanya tas, ini apa sih Mbak kalau namanya tas bentuk apa? Paper bag. Sling bag. Slim bag. Sling Ya, bag. slim bag. Ada juga tas ranselnya bagi ciwi-ciwi ya, karena aku penggemar tas ransel. Pas banget nih ya untuk order tas ransel ini. Yang ini. Yang itu bukan. Bukan. Ini. Yang ini. Oke. Ini adalah salah satu potret tas ransel milik Munzaya. Jadi untuk mahasiswa dan untuk ciwi-ciwi ya. Karena saya penggemar tas ransel ini keren Mbak. Oke. Keren banget BTW. Ini ada berapa ruang Mbak? Ini ada 1. Terus berapa Ada ruang 2, nih, 3, 4, banyak ruang ya. 5, 6. Boleh aku buka ya? Boleh. Oke. Talinya lepas pasang soalnya. Oke. Ini kenapa nih? Ini ruang. Oh, ini ruang. Ini ruang ini. Oke, tapi modelnya gini ya, lucu Iya, ya. ada pengamannya di sini. Kalau ini apa namanya bermagnet. Terus ini juga ada magnetnya gini. Jadi keamanannya double, Keamanannya lebih ganda. double lagi. Heeh. Dan kita akan buka di sini. Ada berapa page tempat? Ada 1 page ya? Ada bentar. 2. Ada 2. Hmm. Oke, Jadi ada di situ 2. ada 2. Diambil aja Mbak isiannya Mbak biar Ada dikasih isian biar kelihatan. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kuliah itu kan banyak banget buku-bukunya, kayak banyak-banyak padahal cuma 1 ya. Iya. Make up-nya yang banyak ya. Itu bisa muat segini banyaknya loh ya. Setebal ini ya kan, kurang apa coba. Dan simple banget kan, misalnya tinggal dibikin slim bag juga bisa ya. tenteng. Tenteng gini Tenteng, juga tenteng bisa, gini. atau mungkin pakai tali juga bisa, banyak variannya. Jadi untuk ciwi-ciwi ya, nggak hanya ciwi-ciwi sih ya, Unggulannya semuanya. sebenarnya banyak sih Mbak di situ. Unggulannya, Jadi di bagian, nah ini ada lubang tuh. Nah kalau misalnya mau pakai Lubang ini. headset itu nggak perlu lagi buka tutup ranselnya. Ini. Ini. Nih. Nah Oh, itu lubang oke, headset. I see. Terus ada yang unik juga sih sebenarnya di bagian dalam itu ada pengait buat kunci. Jadi Oh, emak-emak terutama ya, kita tuh oke. biasanya pakai sepeda motor gitu kan, ubir-ubir dulu kan untuk kunci itu. Nah di situ di bagian Oh, depan, nah itu ada cantolan buat Oke. pengaitnya kunci tuh. Oke, saya sering lupa ya kalau misalnya naruh kunci motor. Ini pas banget nih taruh sih. Iya. Jadi memang memudahkan, fungsinya memudahkan kita itu biar taruh mana ya kuncinya ya itu udah kita taruh di bagian depan buat
mempermudah emak-emak terutama untuk nyimpen kuncinya, kunci mobil, kunci rumah, kunci motor, kunci berangkas juga kunci boleh ya. berangkas. Luar biasa loh ya, sampai sedetail itu loh ya ownernya Munzaya memperhatikan ya keterbutuhan kita terutama emak-emak ya. Mama rempong Cin. Dan ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat ini namanya apa? Arunika terakota. Apa nih? Terakota itu warnanya sih. Warna- Jadi di sini warnanya. ada black, ada sunkist, ada terakota sama kafi warnanya. Nah, arunika sendiri itu artinya cahaya matahari terbit fajar. Wow. Jadi ini juga salah satu di tahun pertama kami launching. Dan masya Allah ya, barakallahnya ini luar biasa, penjualan pertama itu sampai ribuan pieces. Ribuan. Alhamdulillah masih jadi bestseller sampai sekarang di tahun Yang- ini. Yang tas Arunika punggung ini. Arunika. Jadi Karena sampai sekarang emang tuh masih modelnya di simple. Simple dan enak banget ya kalau untuk kita ya yang mahasiswa atau mungkin ciwi-ciwi yang suka pakai ransel itu jadi salah satu pilihan. Betul banget. Iya. The best banget. Pasti Iya. yang beli banyak mahasiswanya atau anak-anak muda nih? Anak-anak muda, Ya, anak-anak perempuan muda ya pasti ya? sama Iya. ibu-ibu muda sih sebenarnya, Oke, Mbak. ya pasti untuk naruh pampers gitu ya. Ya, Kita banyak space-nya ada ya. ini loh, yang utama juga Kak, selain tadi ya, Ha-ha. kunci. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin botol minum, itu biasa goyang-goyang kan. Nah, itu ada karet pengaman di sini itu kan. Oh, Banyak kantong-kantong oke. ajaib. Ha-ha. Nah, nih buat ngamanin kantong biar nggak goyang-goyang. Itu untuk botol susu ya, Iya. untuk ibu-ibu yang mau membawa susu atau pampers ya, nggak mau ribet tasnya daripada kebesaran ya, mending Iya. Satu bisa muat semuanya. satu bisa buat semuanya. Kelihatannya kecil ya, tapi ternyata space-nya banyak dan sangat-sangat safety. Betul banget. Seperti iya. Kalau mau dengerin musik nih ya, tapi nggak boleh di sini. Nggak boleh ya? Nanti kena. Oke. Pakai nggak kalau di jalan nggak boleh. Iya. Kalau misalnya di kan nggak apa-apa ya kan. Iya. Pas waktunya kuliah begini. Luar biasa. Ini 4 model unggulan Munzaya dengan warna Vintage-nya. Cantiknya. Terus warna apa aja nih yang ada? Kalau 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 untuk sebetulnya untuk produk-produk yang best seller ini dengan karakteristiknya Munzaya itu adalah warna-warna vintage dan warna-warna kulit ya. Namun seiring waktu memang ada beberapa produk yang memang pasar meminta lebih. Artinya dari lebih berwarna itu ada beberapa produk. Tapi tetap kembali lagi best sellernya akhirnya jatuhnya ke sini, ke warna-warna ini. Warna-warna vintage. Kalau produk sendiri kita sudah mengeluarkan hampir 30-an produk. 30-an produk mulai dari pertama launching sampai hari ini sekitar 30 produk yang 30 jenis produk. 30 jenis produk. Pastinya sudah sekitar 43 ya. Oh, 43. 43 jenis produk. 43 jenis. Jadi 43 Wow. nama tuh. 43 nama dengan berbagai ragam warna dan tentunya model-model yang sangat luar biasa. Kurang apa coba? Kurang apa? Kurang apa coba? Apa yang kurang apa? Ini aja sih. Kurang segera ordernya aja. Iya. Kurang segera order ya. Langsung aja kepoin Instagramnya Munzaya. Nanti saya pasang di videonya ya Instagram. Wow, ini ternyata ya tasnya yang ada di Instagram. Ada di sini dong. Ya. Tentunya. Tapi kalau Oke, misalkan Mbak, tertarik, gitu ya. kalau misalkan tertarik dengan produk-produk kita dan lokasinya kebetulan jauh, bisa lewat mitra-mitra kita di beberapa kota. Ada di mana aja tolong sebutin Mas. Di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur banyak, bahkan di Jakarta lebih banyak lagi. Ini aku lihat ini emang tas cewek semua ya. 95%. Tas Jadi cewek. Tas cewek. yang tas pria itu masih 7 atau 8 ya. Wow, ini ada warna pinknya loh ya. Aku nggak dibawa ke sini ya. Warna pink. Jadi kalau kita ngomongin soal warna, emang produk unggulannya adalah warna vintage ya. Iya. Ini bukan berarti
berarti hanya warna vintage yang tersedia di sana. Ada beragam warna. Jadi untuk teman-teman nih ya yang suka warna ini ungu, langsung aja boleh. Ada kan ya? Ada. Lila atau pink, peach juga ada. Terus habis gitu hitam biar nggak kotor. Biasanya gitu kan. Biru, bahkan biru juga ada loh ya. Ternyata semua warna juga masuk ya. Tapi emang kalau untuk produk unggulannya adalah warna-warna yang vintage ya. Iya, betul. Terlihat kulit begitu dan kelihatan kelihatan eksklusif. Luar biasa kan ya. Oke, ini Mbak, ini kalau kita ngomongin omset ya, terakhir nih ya, kita ngomongin omset terakhir untuk statement ini. Omset selama sebulan berapa nih rata-rata? Sebenarnya kalau misalnya kita bahas omset gitu hal yang sensitif kali ya. Bocoran dunianya aja berapa? Boleh. Nggak usah diblarkan. Nanti langsung ke sana semua. Udah. Ya, alhamdulillah kalau misalnya udah puluhan juta begitu ya? Alhamdulillah juga sudah puluhan juta ya. Nah ini karena memang harapannya kita terus bertumbuh ya. Jadi dari yang awalnya hanya kita 6 pieces sampel produk, alhamdulillah hingga saat ini sekitar terjual 5.000 pieces lebih per bulannya. Seperti itu. Jadi pantas sekali ya kalau misalnya omsetnya hingga puluhan juta ya. Luar biasa. Semoga nanti kedepannya tiap bulan omsetnya 100 juta. Amin. Diamin yang bener Mbak, amin. Amin. Oke, Mbak, aku kok dari tadi ngomong nggak minum ya, minum dulu Mbak. Oh iya. Ini produknya Moody loh, tentunya segar banget ya, ada segar berbagai ini. varian produk dari Moody, kah? Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget ya. Kopinya, terus stroberinya. Nanti aku makan stroberinya. Oke, Mbak, thank you banget ya sudah sharing ilmu ya. Kita ngomongin sharing ilmu aja ya. Jadi seorang motivator. Emang seorang motivator kan untuk sahabat IM Radio. Karena dalam berbisnis Mbak bisa melewati lika-liku itu semua. Mbak dan Masnya sudah benar-benar mulai dari nol. Iya. Sudah benar-benar rugi puluhan juta, ya kan? Iya. Dan itu tidak mematahkan semangat Mbak dan Masnya juga. Iya, untuk terus bertumbuh, terus berkembang, terus berusaha agar Monzaya ini tetap bisa diterima oleh masyarakat luas dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terakhir nih ya dari Mbaknya dan ke Masnya. Closing statement, harapannya ke depannya gimana? Mbak. Bapak dulu atau saya dulu? Ke kamera. Ini untuk Monzaya atau untuk? Untuk Monzaya dong tentunya. Untuk Monzaya ya. Pinginnya harapannya gimana ke depannya? Kalau Monzaya sebetulnya ada tagline-nya. Apa tuh? Monzaya ini pinginnya bertumbuh. Bertumbuh terbaik mendunia. Oh iya, bertumbuh terbaik mendunia. Kok saya terpana. Bertumbuh terbaik mendunia. Kita sebut tagline-nya, bertumbuh terbaik dan mendunia. Semoga benar-benar sesuai dengan tagline dan semoga benar-benar mendunia dan Amin. semua warga Indonesia punya produk dari Monzaya. Begitu. Amin. Oke. Sekarang Mbaknya terakhir, harapannya. Harapannya seperti halnya juga semua pebisnis pastinya ya, kita bisa bertumbuh. Jadi seiring waktu kita berharapnya Monzaya ini bisa terus bertumbuh sehingga kita bisa memberikan manfaat yang luar biasa, terutama buat orang sekitar dan lebih luasnya adalah untuk umat. Karena memang tidak dipungkiri hasil dari jerih payah kami juga kita sudah banyak untuk membantu untuk terutama umat ya, terutama di NU sendiri. Jadi kalau misalnya kemarin kita ada pembangunan musola ya, yang pertama, insya Allah ke tahun kedua ini kita akan saling kolaborasi untuk pembangunan Baitul di Al-Quran. Baitul Al-Quran. Jadi pondok tahfidz seperti itu. Jadi berharapnya apa yang kita hasilkan dari Monzaya ini bisa bermanfaat buat umat terutama di area Jawa Timur seperti itu. Amin. Satu hal lagi pesan dari teman-teman juga
Jangan pernah lelah untuk berusaha. Kita tidak tahu dari ikhtiar atau doa mana yang akan dijabah sama Allah. Jadi selama kita berusaha, tetap semangat, jangan sampai menyerah. Insya Allah apa yang kita usahakan pasti akan membuahkan hasil nantinya. Seperti itu. Work hard, pray hard, insya Allah dreams come true. Amin. Amin. Aku seneng banget ya ngelihat banyak ini positif vibes-nya kuat dan tekadnya tuh bener-bener. Mbak, Mas, makasih banget ya. Iya, sama-sama. Berkenan bekerja sama. Next kali aja kita bisa bekerja sama lagi kan ya. Iya, Amin. amin. Jatim. Dan untuk sahabat IM Radio yang sudah stay tune selama 60 menit, saya Comalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain waktu. IM Radio menyejukkan hati, membumikan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IM Radio menyejukkan hati, membumikan cinta.